Perkenalkan, nama saya Ralf Mokosolang. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya perkawinan, rukun dalam Islam, syarat sahnya perceraian dalam Islam, dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin. Dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi. Yang kedua, rukun dalam Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Berikut beberapa rukun dalam Islam. Yang pertama, syahadat. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum masuk Islam adalah syahadat atau persaksian. Yang kedua, salat. Rukun Islam yang wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan salat. Dikutip dari KBBI, adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan. Yang keempat ialah puasa. Menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Yang kelima, naik haji. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebenarnya pelaksanaan sangat dianjurkan, namun melihat keadaan umat manusia yang bermacam-macam sehingga menjadikan hukumnya dibolehkan sampai dilarang jika akan menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga, saya akan bahas tentang syarat sahnya perceraian dalam Islam. Cerai dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Berikut ini adalah jenis-jenis cerai dalam Islam yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap. Cerai talak oleh suami. Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab, dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya. Maka saat itu juga perceraian telah terjadi tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Yang kedua, tentang gugat cerai istri. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Demikian penjelasan saya tentang syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang rukun dalam Islam, tentang syarat sahnya perceraian dalam Islam. Dan saat ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado
dengan 6 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Terima kasih.